Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana dengan NPM 18160054 dari Prodi PGSD 6B. Di sini saya akan membahas tentang problematika pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu problematika infrastruktur pendidikan antara di perkotaan dan di pedesaan. Infrastruktur pada dasarnya bukan menjadi suatu hal yang paling penting dalam pendidikan, karena tanpa infrastruktur seperti gedung, meja, kursi, papan tulis, laboratorium, dan sebagainya, pendidikan masih bisa berlangsung. Artinya, dalam konteks komponen pendidikan, infrastruktur hanya bertindak sebagai pelengkap, penyokong, atau pendukung dari proses pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, maju mundurnya suatu pendidikan tidak semata-mata disebabkan oleh infrastruktur yang lengkap. Akan tetapi, lengkap atau tidaknya sebuah infrastruktur di lembaga pendidikan mempengaruhi terhadap kemajuan pendidikan di lembaga tersebut. Tercatat dalam pedoman akreditasi lembaga pendidikan baik di lembaga pendidikan tingkat menengah maupun tingkat tinggi, salah satu aspek yang dinilai dalam pengakreditasian lembaga tersebut adalah kelengkapan infrastrukturnya seperti gedung, kelengkapan inventaris, laboratorium, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itu, dapat kita pahami bahwa untuk memajukan pendidikan di Indonesia, infrastrukturnya harus disempurnakan. Hal ini juga telah sama-sama dibuktikan bahwa sebagian besar sekolah yang telah tergolong sekolah maju memiliki infrastruktur yang baik. Di Indonesia, sistem pendidikan belum sepenuhnya selaras. Masih ada beberapa aspek yang membuat ketidakstabilan perkembangan pendidikan di Indonesia. Tetapi, pendidikan di Indonesia tidak dapat dibilang buruk juga karena sudah mengalami beberapa kemajuan dalam berbagai bidang. Untuk menilai sudah sebaik apa pendidikan di bangsa ini, salah satunya dapat ditinjau dari segi kualitas pendidikan yang tinggi. Tetapi yang menjadi kendala selanjutnya, apakah kualitas pendidikan itu dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi sudah merata? Apabila ditinjau dari lokasinya, tentunya akan timbul perbedaan kualitas pendidikan di kawasan perkotaan dan daerah pedesaan. Tetapi kita masih perlu menjabarkan apa kelebihan dan kekurangan dari pendidikan di kota dan di desa. Ditinjau dari segi fasilitas, pendidikan di kota mendapat fasilitas-fasilitas yang dirasa cukup untuk menunjang proses pembelajaran. Dengan penunjang seperti ini membuat kualitas pendidikan di kota mengalami peningkatan. Tetapi pendidikan di kota bukan berarti tidak memiliki celah. Banyak celah yang dapat kita temukan, terutama disiplin moral. Sering terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat seperti tawuran antar sekolah dan lain sebagainya. Meskipun sudah ditunjang dengan fasilitas yang cukup, belum tentu pendidikan di kota tidak terdapat kekurangan. Hal ini masih dievaluasi pemerintah supaya mengubah pendidikan di kota menjadi lebih baik lagi. Sedangkan kalau kita lihat saudara-saudara kita yang mengenyam pendidikan di desa, apakah mereka mendapatkan perlakuan yang sama seperti di kota? Kalau dianalisa, maka dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan perlakuan. Tetapi perbedaan antara di kota dan di desa tidak selamanya merujuk kepada hal yang negatif dan positif saja. Dalam beberapa hal justru di desa telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dibandingkan dengan di kota. Khusus pada masalah pendidikan, misalnya secara umum dari sisi fasilitas, perbedaan sekolah antara di kota dan di desa memang sungguh jauh perbedaannya. Namun, dari sisi semangat belajar, anak-anak di desa tidak kalah. Bahkan belakangan secara umum di kota dengan berbagai kemudahan, anak-anak tidak menunjukkan prestasi yang sepadan. Sebaliknya, di desa dengan berbagai keterbatasan muncul anak-anak yang berprestasi dan memiliki semangat belajar yang luar biasa. Keadaan di sekolah pun antara di kota dan di desa juga berbeda.
Fasilitas sekolah perkotaan relatif lebih maju, tidak seperti yang ada di desa. Gedung sekolah di perkotaan juga relatif bagus, sedangkan di desa lebih sederhana, bahkan tidak sedikit yang masih memprihatinkan. Semua hal tersebut tidak membuat anak-anak di pedesaan atau anak-anak yang sekolah di pedesaan luntur semangatnya untuk belajar, karena pendidikan merupakan salah satu aspek tolak ukur pembangunan suatu bangsa. Kita sebagai pelajar di negara berkembang seperti Indonesia, kita wajib membawa negara ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Sejauh ini, sistem yang terjadi pada pendidikan di Indonesia adalah membekalkan para pelajar dengan berbagai disiplin ilmu di sekolah. Semoga dengan banyaknya pembaharuan sistem pendidikan, kita tidak kalah bersaing di masa yang akan datang. Majulah pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.